Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada anak-anak Quran Ibu ucapkan terima kasih. Baiklah anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Ya, alhamdulillah. Ya, anak-anak, siapa yang masih ingat materi pembelajaran kita sebelumnya? Alhamdulillah masih ingat semuanya. Ayo Rosa, kemarin kita belajar tentang apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Iya betul, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang masih ingat? Sebutkan satu saja ciri makhluk hidup yang membedakan antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, Ika, silakan Ika. Memasukkan makanan, Bu. Iya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu ciri-ciri makhluk hidup salah satunya yaitu kebutuhan makan dan minum. Tapi ada perbedaan dalam mendapatkan makan dan minum pada tumbuhan, hewan dan manusia. Kalau tumbuhan bisa menghasilkan makanan sendiri, kalau ya jadi di sini terjadi hubungan interaksi antara makhluk hidup, manusia dan hewan, saling membutuhkan satu sama lainnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang pernah pergi ke sawah? Saya. Coba sebutkan apa saja yang kalian lihat di sawah. Saya. Iya, namanya siapa? Ada padinya, tanahnya. Ada padi, ada tanahnya. Yang lain lagi? Ada hewan. Hewan apa? Kapak. Ada keong, keong. Juga ada monyet. Untuk lebih jelasnya, Ibu putarkan dulu video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang ekosistem sawah. Simak video sampai selesai ya. Bicara mengenai ekosistem, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi kan? Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan imbalan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, serta dengan data hidup di lingkungannya. Ekosistem sawah merupakan salah satu contoh dari ekosistem hutan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama di sini, setelah mengamati tayangan video, wacana, diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen interaksi yang terjadi pada ekosistem dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati tayangan video atau wacana atau diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi peran komponen penyusun ekosistem dalam aliran energi dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati video, membaca wacana dan diskusi, peserta didik mampu menganalisis terjadinya dinamika komunitas akibat perubahan ekosistem dengan benar. Yang terakhir, setelah mengamati tayangan video, membaca wacana dan diskusi, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis penyelesaian masalah mengenai masalah atau permasalahan yang terjadi dalam ekosistem dengan benar. Oke, selanjutnya, adapun bentuk penilaian pada pembelajaran kali ini yaitu ada 3, penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga yaitu keterampilan. Nanti dilihat dari keaktifan kalian dalam proses diskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, selanjutnya Ibu bagikan kelompok, bagi kelompok ya. Ibu langsung bacakan saja. Kelompok 1, Fatima, Vivi, Aprilia, Nana sama Rosa. Kelompok 2, Mona Esa, Urtiyati, Bukan, Hesti sama Indah. Kelompok
intinya bahwa di dalam populasi yang normal dalam artian bahwa yang masih pekan keberadaannya di lapangan masih kita jumpai hampir di semua ekosistem pertanian padi. Namun yang jadi masalah itu adalah jumlahnya, sehingga keberadaannya ada, namun jumlahnya tidak sebanding dengan populasi dari orang batang coklatnya itu sendiri. Nah ini tentunya keadaan seperti ini. Sekarang Ibu bagi LKPD. Oke, kelompok 1 di sini ya? Iya, Bu. Oke. Kelompok 2? Untuk nomor 1 di LKPD, perhatikan dibaca petunjuknya. Nomor 1, amati gambar di situ untuk menjawab nomor 1. Terus nomor 2 di situ disuruh analisis tipe interaksi yang terjadi pada makhluk hidup. Dan untuk menjawab pertanyaan nomor 3 sampai nomor 7, yaitu kalian baca wacana yang ada pada LKPD. Boleh dilepas ininya. Nanti kita masukkan lagi. Iya, ayo kelompok mana yang mau maju presentasi duluan? Kelompok 2. Ya, silakan untuk kelompok 2. Yang lain perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan ekosistem. Saya Indah Safitri sebagai moderator dan kita mempunyai 3 pemateri. Di sebelah saya ada rekan saya. Saya sebagai Nona Esa. Saya Nona Esa sebagai pemateri pertama. Saya Utiati sebagai pemateri kedua. Saya Esti Purnamasari sebagai pemateri ketiga. Saya Gufran sebagai notulen. Baik, kita akan memasuki pemaparan materi yang akan disampaikan oleh ketiga pemateri kami. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen. Yang pertama, berdasarkan gambar 1, LKPD kami mengamati atau melihat ada beberapa komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Yang pertama, komponen biotik terdiri dari ikan, katak, capung, kura-kura, rumput, bunga, tumbuhan paku, kumbang, rusa, elang, pohon, dan rakun. Yang kedua, komponen biotik. Komponen abiotik terdiri dari tanah, kayu, udara, air, dan sinar matahari. Yang kedua, berdasarkan pengamatan pada gambar 2 di LKPD sehingga kami bisa mengidentifikasikan beberapa interaksi yang terjadi sebagai berikut. Pada gambar A, interaksi yang terjadi yaitu mutualisme karena terjadi interaksi yang saling menguntungkan antara buaya dan burung, membersihkan gigi buaya dengan memakan sisa makanan pada gigi buaya. Pada gambar interaksi yang terjadi yaitu paretisme, manusia dirugikan karena nyamuk mengambil darah untuk dimakan.
Pada gambar C, interaksi yang terjadi yaitu redaksi. Sekian dari saya. Selanjutnya saya pemateri ketiga akan menjelaskan hasil. Kedua akan menjelaskan hasil diskusi kami. Di nomor 3, berdasarkan analisis informasi, ada beberapa permasalahan yang muncul akibat hama wereng pada tanaman padi, termasuk penurunan hasil panen. Hama wereng dapat mengisap sari tanaman padi, yang dapat menyebabkan penurunan hasil panen. Ini mengakibatkan hilangnya produksi padi yang dapat mengganggu pasokan pangan. Yang kedua, penurunan kualitas padi. Selain merusak hasil panen, serangga wereng juga dapat merusak kualitas beras. Seringkali biji padi yang diserang oleh wereng akan menjadi keriput atau memiliki bercak-bercak kuning yang membuat tidak layak untuk dijual atau dikonsumsi oleh manusia. Yang ketiga, penyakit tertular. Hama wereng juga dapat bertindak sebagai faktor penyakit yang dapat menyebar ke tanaman padi. Penyakit seperti tubro, ragi kuning, dan lainnya dapat ditularkan melalui serangga wereng. Yang keempat, peningkatan pengeluaran untuk pengendalian hama. Petani seringkali harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengendalikan populasi wereng, baik melalui penggunaan pestisida atau metode pengendalian hama lainnya. Kerusakan ekosistem. Penggunaan pestisida kimia untuk mengendalikan wereng dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan seperti pencemaran air dan tanah serta kerusakan pada organisme non-target. Nomor 4, berdasarkan analisis permasalahan yang muncul rumusan dari pertimbangan para petani. Kepada Hesti kami persilakan. Pemecahan masalah hama wereng pada tanaman dapat menjadi tugas yang menantang. Namun ada beberapa alternatif solusi yang dapat Anda pertimbangkan. Yang pertama, pengendalian biologi, yaitu menggunakan musuh alami seperti predator dan parasitoid yang dapat membantu mengendalikan populasi wereng tanaman. Meningkatkan keberagaman hayati di sekitar tanaman Anda untuk mendukung populasi predator alami. Yang kedua, praktik budidaya terbaik. Pastikan tanaman Anda mendapatkan perawatan yang baik seperti penyiraman yang cukup dan pemupukan yang seimbang. Ya, mohon perhatiannya kelompok lain. Silakan perhatikan. Nomor 6, dari beberapa alternatif solusi yang telah kami jelaskan sebelumnya, alternatif solusi paling efektif menurut kami yaitu penggunaan pestisida secara bijak. Karena jika kita menggunakan pestisida kimia, pastikan untuk mengikuti petunjuk label dengan benar, menghindari overdosis, dan memilih yang lebih ramah lingkungan. Nomor 7, ekosistem adalah suatu unit fungsional yang tersusun dari komponen biotik dan abiotik saling mempengaruhi dan melibatkan berbagai sistem dalam aliran energi dan siklus materi. Aliran energi berlangsung dalam bentuk rantai dan jaring-jaring makanan. Bila ada satu atau dua jenis organisme mengalami kepunahan, tidak akan ada alternatif jalur yang dapat dilalui oleh zat dan energi, sehingga bila ada perubahan lingkungan maka akan ada yang mengalami kepunahan atau ada pertumbuhan populasi yang tidak seimbang. Baik, terima kasih. Baik, berikut pemaparan materi kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri karena telah memaparkan materi. Langsung saja kita membuka sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, sebentar ya, dibatasi. Mungkin untuk 2 penanya saja ya. Iya. Ya, silakan. Baik. Iya. Baik. Pertanyaan saya, apa dampaknya jika petani tidak menggunakan pestisida dengan bijak? Itu mungkin saja itu pertanyaan saya. Terima
Terima kasih kepada kelompok 1 dan kami akan menjawabnya. Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok 1. Kami akan mencoba menjawab. Menurut saya, dampak negatif dari penggunaan pestisida yang tinggi di lingkungan pertanian yaitu munculnya hama dan penyakit, hilangnya plasma nutfah. Ya, sama. Ada lagi. Baik, kelompok 4 silakan. Oh, kelompok 3. Mengapa kalian memilih pestisida kimia? Mengapa tidak memilih pestisida alami? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Teman-teman, maksud kami di sini memilih pestisida kimia bukan berarti kami tidak setuju dengan penggunaan pestisida alami. Malah sebaliknya, kita harus menggunakan pestisida alami, tetapi karena ketersediaannya di wilayah kita yang kurang dan kembali lagi kepada pribadi masing-masing petani yang rata-rata menginginkan hasil yang instan dengan menggunakan pestisida kimia, tapi dengan cara sesuai ketentuan dan petunjuk yang ada. Terima kasih. Terima kasih kepada pemberi pertanyaan. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok mana lagi yang mau maju? Iya, silakan kelompok 1. Ya, sekali lagi mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang mengidentifikasi komponen-komponen yang berada di ekosistem sawah. Sebelumnya, perkenalkan saya Abdul Manaf sebagai moderator. Dan di samping kiri saya, Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Roslinda sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Vivi Alida, pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Aprilia sebagai notulen. baik, langsung saja saya sampaikan kepada pemateri. Baik, saya akan membacakan materi hasil diskusi kami tentang mengidentifikasi komponen-komponen yang berada di ekosistem sawah dan peranannya. Berdasarkan gambar 1 pada LKPD, kami melihat ada komponen penyusun ekosistem, yaitu komponen biotik dan ambiotik. Pertama, A, komponen ambiotik terdiri dari air, sinar matahari, tanah, kayu, dan udara. Sedangkan komponen biotik terdiri dari ikan, kapak, capung, kura-kura, rumput, bunga, tumbuhan paku, kumbang, teratai, rusa, elang, pohon, dan rakon. Dan yang kedua, pada gambar 2 di LKPD kami mengidentifikasi macam-macam interaksi, yaitu pertama, terjadi interaksi mutualisme karena terjadi interaksi yang selalu menguntungkan antara buaya dengan burung. Burung membersihkan gigi buaya dengan memakan sisa makanan pada gigi buaya. Yang kedua, terjadi interaksi parasitisme. Manusia dirugikan karena nyamuk memantul darah untuk dimakan. Sedangkan yang ketiga, terjadi interaksi predasi karena semut memakan larva dari suatu serangga. Dan yang terakhir yaitu terjadi interaksi komensalisme karena lumut diuntungkan dengan menggunakan pohon sebagai tempat hidup, namun tidak dirugikan karena lumut tidak mengambil zat apapun dari pohon. Untuk nomor 3, hama weren adalah salah satu masalah umum pada tanaman padi dan kehadirannya dapat menimbulkan berbagai permasalahan bagi pertanian.
Beberapa permasalahan yang mungkin muncul akibat hama wereng pada tanaman padi termasuk: pertama, penurunan hasil panen. Hama wereng dapat menghisap dari sari tanaman padi yang dapat menyebabkan penurunan hasil panen. Ini mengakibatkan hilangnya produksi pada padi yang dapat mengganggu pasokan pangan. Nomor 2 yaitu penurunan kualitas padi. Selain merusak hasil panen, serangan wareng juga dapat merusak kualitas beras. Seringkali biji padi yang diserang oleh wereng akan menjadi keriput atau memiliki bercak-bercak kuning yang membuatnya tidak layak untuk dijual atau dikonsumsi manusia. Yang ketiga yaitu penurunan pertumbuhan tanaman. Wareng menyebabkan kerusakan pada tanaman padi dengan menghisap cairan dari jaringan tanaman. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan tanaman, menyebabkan stunting, dan bahkan kematian pada beberapa kasus. Nomor 4, berdasarkan analisis permasalahan yang muncul dalam rencana rumusan masalah yang kami rumuskan, yaitu bagaimana solusi untuk mengatasi atau menanggulangi hama wereng. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Saya lanjut kepada materi kedua. Oke, nomor 5. Pemecahan masalah hama wereng pada tanaman dapat menjadi tugas yang menantang. Namun, ada beberapa alternatif solusi yang dapat kita pertimbangkan. Yang pertama, pengendalian biologi. A. Penggunaan musuh alami seperti predator dan parasitoid yang dapat membantu mengendalikan populasi wereng tanaman. B. Meningkatkan keberagaman hayati di sekitar tanaman kita untuk mendukung populasi predator alami. 2. Pengendalian fisik. Penggunaan air tekanan rendah atau semprotan air untuk membersihkan tanaman dari wereng. B. Jaring serangga dapat digunakan untuk mencegah masuknya wereng ke dalam tanaman. Baik, untuk nomor 6, dari beberapa alternatif solusi yang telah kami paparkan. Alternatif paling efektif menurut kami adalah pengendalian biologi dengan penggunaan musuh alami. Alasannya karena kelebihan dari pengendalian hayati antara lain selektivitas tinggi yang tidak menimbulkan hama baru. Organisme yang digunakan sudah ada di lapangan atau lahan. Organisme yang digunakan dapat mencari dan menemukan hama, dapat berkembang biak dan menyebar secara alami. Hama tidak terjadi resisten atau terjadi sangat lambat. Baik, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan. Terima kasih. Kita. Ya, silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan kami yaitu, tadi disebutkan alternatif solusi yang efektif. Yang kalian pilih yaitu pengendalian biologi menggunakan musuh alami. Musuh alami yang dimaksud di sini seperti apa? Tolong dijelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Ya, musuh alami wareng yang kami maksud antara lain laba-laba serigala, kepik miret, capung jarum, kumbang Peodorus, belalang bertanduk panjang, kumbang karagit, dan pemanfaatan musuh alami merupakan salah satu unsur dalam pengendalian hama terpadu. Musuh alami terdiri dari predator, parasitoid, dan patogen serangga. Itu saja jawaban yang saya berikan. Ya, terima kasih. Mungkin segitu dulu yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Kami dari kelompok 1, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 dan kelompok 4. Tadi dimulai dari analisis masalah, ditemukan dulu apa masalahnya, terus dibuat masalah, terus dicari pemecahan masalah. Terus dipilih lagi salah satu alternatif solusi pemecahan masalah, dan setelah itu kalian membuat kesimpulan. Ya, sekali lagi luar biasa, tepuk tangan untuk kita. Anak-anak, selanjutnya ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Jelas? Jelas. Oke, kalau gitu Ibu mau tes. Ibu kasih soal
tanya jawab bicara acak ini. Siap. Soal pertama, siapa yang bisa sebutkan 2 komponen ekosistem? Saya. Si Nona Esa aja. Iya, Nona Esa, silakan. Komponen biotik dan komponen abiotik. Bagaimana cara menjaga keseimbangan ekosistem? Iya, silakan, Fauzan. Mengurangi penggunaan pupuk kimia, Oke, apalagi? tidak membunuh predator alami di ekosistem sawah. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk. Ini ada Ibu sediakan jurnal refleksi yang berisi pertanyaan tentang proses pembelajaran kita hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke, dan untuk pelajaran selanjutnya maunya seperti apa? Ayo, boleh diutarakan. Pengamatan di luar ruangan. Maunya pengamatan di luar ruangan? Iya. Oke, berarti selanjutnya kita utarakan pengamatan di luar ruangan. Oke, silakan. Perhatikan pada sebuah ekosistem sawah tadi ya. Di sini ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Ketika ekosistem berada pada keadaan seimbang, maka organisme di dalamnya memiliki akses terhadap sumber daya yang mereka butuhkan. Dan tidak ada satu spesies pun yang mendominasi atau merugikan ekosistem secara berlebihan. Oke, keseimbangan ekosistem adalah elemen penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mendukung kehidupan di planet ini. Ya, karena tidak adanya keseimbangan, sehingga munculnya hama dan musnahnya musuh alami dapat memicu ledakan hama. Misalnya tadi, jika populasi musuh alaminya menurun, maka hama, wereng dan tikusnya akan meningkat karena tidak ada musuh alami yang memakannya. Ya. Selanjutnya Ibu informasikan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang ekosistem laut. Untuk hari ini Ibu cukupkan sekian karena berhubung waktu istirahatnya sudah lewat. Iya. Ibu cukupkan sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada berkahnya dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi hari Kamis. Oke.